إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, al-fakir berwasiat untuk beri al-fakir, dan umumnya untuk para jamaah di masjid ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwalah kita akan menjadi manusia-manusia yang sukses di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, ingat, yang dipanggil oleh Allah hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman silakan tutup telinganya. Ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar setiap Jumatnya selalu diwasiatkan dengan kata bertakwa, ittaqullah. Kenapa? Karena memang jalan menuju kesuksesan adalah dengan bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa, bukan hanya menulis status di WhatsApp atau memposting tulisan disebarkan di media sosial, bukan. Tapi kita harus benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kufur terhadap nikmat Allah. Dan kita selalu taat, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai berbuat maksiat kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mungkin kita pernah atau sering mendengar ucapan ketika seseorang berkata kepada kita, Alhamdulillah, Allah masih cinta kepada saya, Allah masih sayang kepada saya. Namun perlu, apakah kita tahu bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang yang berpikir ketika jabatannya sudah mulai meninggi, karirnya menanjak, hartanya bertambah, usahanya lancar, kemudian dia berpikir bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mencintainya. Lah, bukan itu hadirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana kita tahu bahwa Allah mencintai kita dengan sebab itu? Apakah antum kenal dengan Qarun? Hartanya berlimpah, bahkan kunci untuk membuka hartanya harus dipikul oleh 10 orang yang badannya besar. Di mana hartanya? Apakah antum tidak kenal Haman, penguasa hebat? Dan apakah antum lupa dengan Fir'aun yang diberikan kekuasaan luar biasa sampai berani mengaku ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan? Apakah
Itulah itu kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 15, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Ada sebagian orang beranggapan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya senang, usahanya lancar, rezekinya banyak, dihormati oleh orang lain, kemudian hamba ini ngomong, alhamdulillah Allah sedang memuliakan saja. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dan tatkala Allah sempitkan rezekinya, hidupnya susah, nggak dipeduliin orang, melarat, kemudian hamba ini bilang saya telah dihinakan oleh Allah. Kalla, kata Allah, bukan seperti itu hadirin. Masalah hadirin rahimakumullah, dunia dan isinya ini tidaklah senilai dengan sayap seekor nyamuk. Kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha surbata ma'in." Kalau dunia ini dan isinya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sayap nyamuk, maka Allah tidak akan pernah memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Apakah kecintaan Allah diberikan kepada hambanya hanya seukuran dunia yang kecil itu? Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah bagikan dunia ini kepada orang yang dicintai Allah dan juga orang yang tidak dicintai oleh Allah pun kebagian dunia ini. Jadi kalau ada orang yang kita lihat kelihatannya merasakan wah rezekinya berlimpah, atau diri kita sendiri merasakan itu, hati-hati, itu bukan cinta Allah, bukannya cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yu'tillahu al-imana illa man yuhibbu. Tapi Allah memberikan keimanan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, kalau antum rajin sholat berjamaah, hadir di Jumat Masjid Al-Islam pagi-pagi, datang dengan sholat qobliyah dan ba'diyah, duduk di saf depan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala orang sedang tidur lenyap, itu mungkin cinta Allah kepada kita, bukannya dunia. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, dulu di zaman Nabi banyak orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ujian kepada mereka, surat Ali Imran ayat 31, untuk membuktikan benar apa tidak cinta mereka kepada Allah. Setelah diberikan ayat tersebut, banyak ternyata cintanya yang palsu dan gombal. Buktikan kalau antum cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada diriku, yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan dihapuskan segala dosa-dosa kalian. Ternyata banyak yang gagal. Jadi kunci kita mendapatkan kecintaan Allah, makanya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah hadirin, banyak dari kita yang lahir dalam keadaan Islam, tapi mungkin banyak juga di antara kita yang belum mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa mengikuti Nabi Muhammad kalau pengetahuan kita tentang Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad hanya waktu kita belajar waktu masih kecil?
Sekarang hadir majelis ilmu malas, bertemu orang soleh sungguhan, untuk mempelajari ilmu agama tidak mau. Lalu bagaimana untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Kalau mau dapat kecintaan Allah, maka jangan tinggalkan dua perkara, dua pusaka yang ditinggalkan Nabi, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita ikuti apa yang diajarkan, diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, untuk mendapatkan kecintaan Allah, pernah sahabat Nabi An Abil Abbas Sahli bin Sa'di As-Sa'idi rahimahullah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, ajarkan kepadaku satu amalan yang apabila aku kerjakan amalan tersebut, aku akan mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Zaman sahabat mereka sangat serakah dan tamak untuk berbuat kebaikan, sampai minta kepada Nabi satu kebaikan yang mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan dari manusia. Maka Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah, wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Juhudlah kamu terhadap dunia, maka kau akan mendapatkan kecintaan Allah. Ibnu Qayyim dari gurunya Ibnu Taimiyah, al-juhdu huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Yang dimaksud juhud adalah meninggalkan sesuatu perkara yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan urusan akhirat. Jadi hadirin, jangan pernah berambisi untuk dunia, jangan pernah berambisi untuk hal yang kita akan tinggalkan tersebut. Mana orang-orang kaya, mana orang-orang yang berkuasa, di saat mereka mati hartanya lenyap, kekuasaannya hilang. Mari kita berpikir yang baik untuk bisa berbuat zuhud bil akhirah. Silakan menjadi orang kaya, silakan menjadi orang sukses, tapi tujuan kita akhirat, jangan tujuannya dunia, sehingga kita tamak dan serakah, sikut kanan sikut kiri, teman jadi lawan, lawan jadi teman, injak ke bawah jilat ke atas, untuk sekedar mengambil nafsu kita supaya mendapatkan dunia. Wajhat fima indan nas, zuhud terhadap manusia, jangan iri dan dengki terhadap manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Jangan ngemis-ngemis kepada manusia, minta kepada fulan, minta kepada fulan, berambisi untuk punya jabatan tinggi. Kau akan dimusuhi dan tidak disukai oleh manusia, walaupun meski terkadang mereka berpura-pura mencintai kau. Terakhir, ini hari Jumat di bulan Rabiul Awal. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan kecintaan Allah, salah satunya kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.